Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Putri dari kelas 2B Prodi 3 Akuntansi. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang operasional biro. Jadi rekening biro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah, perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan wakat cek dan bilet biro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dan dapat membuka rekening biro. Karakteristik biro dari bank antara lain, jadi bilet biro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilet biro. Dengan menjadi nasabah biro, kita juga memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan seperti melakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Jadi cek itu sendiri adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila kita mempunyai rekening biro. Cek atas nama adalah cek yang dicantumkan nama penerima dana dan dari bank. Dan bank akan melakukan pembayaran pada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayarannya pun dilakukan paling cepat sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut. Lalu adapun hal yang harus kita perhatikan apabila kita membuka rekening biro, yaitu pertama itu kembalikan sejarah lembar pertama bukti penerimaan cek atau bilet biro agar rekening biro kita dapat diaktifkan oleh bank. Lalu catat setiap pengeluaran kita, baik tanggal, nomor, dan jumlah uang di lembar sebelah kiri buku cek atau bilet biro yang nantinya akan berguna sebagai alat kontrol agar pengeluaran dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Lalu berhati-hatilah dalam mengeluarkan cek atas unjuk dan jangan sampai hilang, karena setiap cek yang telah dibubuhi tanda tangan kita serta materai yang cukup dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa melakukan verifikasi kepada pembawa cek. Lalu jangan melakukan pembayaran dengan cek atau bilet biro apabila dana kita tidak cukup, karena bank akan menolak pembayaran. Pastikan juga kita memiliki dana yang cukup setiap kali kita menerbitkan cek atau bilet biro untuk menghindari dicantumkannya nama kita dalam daftar hitam nasional yang disebarkan oleh Bank Indonesia ke seluruh perbankan di wilayah Indonesia. Lalu segera laporlah kepada bank jika kita kehilangan satu lembar cek atau bilet biro atau buku cek atau bilet, sehingga bank dapat memblokir rekening. Kita juga harus melengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib. Cek atau bilet biro hanya berlaku selama 70 hari setelah tanggal penerbitan. Setelah melampaui waktu tersebut, wakat tersebut tidak dapat lagi digunakan atau kadaluarsa. Untuk pembukaan rekening biro dalam valuta asing, sebaiknya kita melakukan konsultasi dulu dengan bank kita. Apabila rekening biro kita ditutup, segera serahkan sisa lembar wakat atau wakat cek atau bilet biro kepada bank. Lalu ada syarat umum untuk perorangan atau badan usaha. Yang pertama itu tidak tercantum dalam daftar hitam kalau mempunyai referensi, mempunyai nomor induk toko wajib pajak atau SPWP, lalu menyetujui pernyataan pembukaan rekening, tetap hukum, mengisi aplikasi pembukaan, syarat khususnya untuk perseorangan itu setoran pertama itu minimal 500.000, lalu menyerahkan fotokopi kartu SIM ataupun paspor, lalu saldo minimumnya yaitu 250.000, dan syarat khusus untuk badan usaha itu setoran pertamanya itu minimalnya adalah 1 juta rupiah, dengan menyerahkan fotokopi akta pendirian perusahaan, anggaran dasar berikut akta perubahannya.
dan saldo minimumnya itu adalah 500.000. Lalu ketentuannya legalitas, yaitu setiap calon giran yang mengajukan pembukaan rekening koran wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Perjanjian pembukaan rekening apabila calon giran praktis di bank untuk membuka rekening, maka calon giran harus menyetujui perjanjian pembukaan rekening. Lalu ada bukti cek dan duit giro. Jadi adalah media untuk penarikan rekening giro. Lalu jasa dan giro. Jadi adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas dana yang disimpan di bank. Perhitungan jasa giro mempergunakan persentase persen yang telah ditetapkan oleh bank. Lalu ada biaya, itu adalah ongkos yang harus dibayarkan oleh nasabah, dengan antara itu biaya administrasi, biaya penutupan rekening, biaya pembelian buku cek dan duit giro, biaya materai, biaya pengolahan dan lain-lain. Lalu untuk penutupannya, jadi penutupan itu adalah kegiatan menutup rekening giro di bank tempat rekening dibuka. Dengan tutupnya rekening giro, nasabah yang bersangkutan selanjutnya tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Lalu untuk ketentuan penutupannya itu, penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan nasabah atau keputusan bank dengan alasan tertentu. Penutupan rekening atas keputusan bank akan diberitahukan kepada nasabah secara tertulis pada saat penutupan dilakukan. Sehingga saat penutupan rekening, nasabah tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Seluruh sisa buku atau duit giro yang belum digunakan oleh nasabah harus dikembalikan kepada bank. Bank akan menutup secara otomatis apabila giran melakukan penarikan cek atau duit giro kosong sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu kurun 6 bulan. Lalu ada persamaan cek dan duit giro. Jadi cek dan duit giro merupakan sama-sama alat pembayaran giro. Cek dan giro memiliki waktu kadaluarsa yang sama, yaitu 70 hari. Keduanya, baik cek maupun giro, dapat dijadikan bahan perhitungan pada lembaga clearing. Keduanya merupakan perintah kepada bank untuk melaksanakan mutasi pembayaran pada rekening nasabah. Lalu perbedaan cek dan duit giro selain persamaan di atas, cek dan giro juga memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan tujuan penggunaan alat bayar. Ini perbedaan duit giro dan cek. Jadi cek itu bisa langsung diuangkan secara tunai di bank. Pembayaran dari bank bisa dilakukan atas ibu, dan penarikan cek akan dikenakan biaya materai. Cek memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar dengan uang tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut. Cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. Lalu hanya tercatat tanggal penerbitan karena dikenal adanya cek legal. Dan ini merupakan sumber hukum kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Lalu untuk duit giro, jadi duit giro itu tidak bisa langsung diuangkan secara tunai. Pemindah bukuan yang dilakukan bank hanya dapat dilakukan atas nama. Pihak penarik akan dibebaskan dari biaya materai. Duit giro memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang ditunjuk dengan penuh rekening yang jelas pada bank tertentu. Dan duit giro dapat diserahkan bank sebelum tanggal efektif jika tanggal efektif tersebut lebih awal dari tanggal penerbitannya. Kesimpulannya, tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sumber hukum Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Lalu ada syarat duit giro menurut aturan BI. Nama duit giro dan nomor duit giro yang bersangkutan. Nama tertarik. Jadi perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan dana atas beban rekening penarik. Nama dan nomor rekening pemegang, nama bank penerima, jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya. Tempat dan tanggal penarikan, tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap atau stempel dengan persyaratan pembukaan rekening. Dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 18 tahun 2016 dengan
tentang duit giro. Ada sejumlah hal yang patut menjadi perhatian oleh penarik atau pemberi duit giro. Antaranya itu duit giro bukanlah surat berharga. Penarik atau pemberi harus memenuhi syarat formal duit giro. Penarik wajib menyediakan dana yang cukup. Penarik juga harus menginformasikan pada bank penarik jika duit giro kita akan diblokir. Aturan duit giro selain syarat, kita juga harus mengetahui aturan yang berlaku pada duit giro agar instrumen pembayaran ini digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu nominal clearing maksimal 500 juta, nama penarik harus diisi cepat di bawah tanda tangan. Tanda tangan penarik tidak boleh dikoreksi. Wajib dibuka tanda tangan basah. Penyerahan giro ke bank wajib dilakukan penarik atau orang yang diberi surat kuasa. Proses pencairan tidak boleh dipindah tangankan. Koreksi penulisan maksimal hanya 3 kali untuk setiap kolom isian. Tanggal penarikan dan efektif harus ditulis. Tidak dapat dibatalkan. Cara mencairkan duit giro. Cara mencairkan duit giro terbilang mudah. Namun satu hal yang harus diperhatikan dari proses pencairan duit giro tak sama dengan cek. Kita tidak bisa tarik tunai nominal dana dalam instrumen pembayaran duit giro. Sebab kedepannya hanya melakukan pemindahan dana dari rekening nasabah giro ke rekening penerimanya. Pemindahan dana tersebut baru diproses setelah penyerahan oleh penerima kepada bank. Perlu diingat, duit giro harus diserahkan ke bank dalam waktu 70 hari sejak tanggal penarikan. Dengan mengikuti perintah, bank akan melakukan transfer dana dari rekening giro penarik ke rekening penerima. Setelah itu, kita bisa lakukan cara tunai dana dari rekening kita. Terus cara membatalkan duit giro, pada prinsipnya itu giro tidak bisa dibatalkan karena ada aturan yang jelas dan mengikat. Namun giro bisa diblokir dengan alasan yang kuat. Kalau duit hilang dan dicuri, tidak dapat digunakan karena rusak. Berakhir masa tenggang waktu penawaran. Dan tadi sudah saya katakan juga, jika memblokir duit yang hilang maka penarik harus menunjukkan surat keterangan dari kepolisian. Sedangkan jika duit rusak, maka penarik harus membawa duit yang rusak tersebut. Jadi baiklah, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang operasional giro. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.